Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Roh Kudus Tuhan menyapa melalui firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang bertaram kerajaan surga, dunia boleh memutarbalikkan kebenaran. Dunia boleh berbohong tentang kenyataan, tentang keadilan. Tetapi Bapa, Roh Kudus-Mu menyatakan kebenaran itu. Roh Kudus-Mu menyatakan keadilan itu. Roh Kudus-Mu yang membuka kebenaran itu. Berbicaralah Engkau Tuhan pada kami di pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Yesus membuatmu berharga. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 yang mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, tetapi melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita kembali buka firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara pandang dunia sering membuat kita merasa kerdil dan tak berarti. Cara pandang dunia mengukur seseorang dengan sesuatu yang fana, berdasarkan kemampuan, penampilan, harta benda, kedudukan, garis keturunan, kekayaan, kepandaian, atau hal lain. Tahukah Anda, ini pun yang dilakukan iblis pertama kali untuk mengelabui manusia pada waktu di Taman Eden. Dia berbohong. Dia berbohong bahwa kau kalau makan buah ini kau tidak akan mati. Tetapi kenyataannya manusia itu mati di dalam dosa. Iblis juga berbohong dengan mengangkat keegoan, bahwa dia katakan kepada Yesus, kalau engkau menyembah aku, maka akan kuberikan segala dunia ini kepadamu. Tuhan tidak melakukan argumen di situ. Dia mengatakan ada tertulis, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Dunia sering membuat kita merasa kerdil dan tak berarti. Tetapi puji syukur kita memiliki Tuhan Yesus, memiliki cara pandang yang bertolak belakang dengan cara pandang dunia. Cara pandang dunia yang mengagung-agungkan harta, menyombongkan harta benda yang sedetik pun diambil Tuhan akan nothing. Dia akan mati dan menghadap Tuhan. Itulah yang dianggarkan oleh manusia. Tuhan Yesus selalu memandang kita sebagai pribadi yang sangat berharga. Pribadi yang penuh dengan harapan. Sebab kamu tahu bahwa kamu tidak ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kasih
Pengajaran dan perbuatan Tuhan Yesus itulah yang paling berharga, yang membuktikan bahwa cara pandangnya berbeda dengan cara pandang dunia yang serangkali mengagung-agungkan harta benda dan kedudukan. Yakinlah bahwa sejak semula Dia telah memilih. Yakinlah bahwa sejak semula Dia telah menebus dan memanggil kita untuk suatu tujuan yang mulia, bukan hanya sekedar tujuan yang dangkal, yaitu menjadi berkat buat orang lain, menyenangkan hati Tuhan, dan membawa kemuliaan bagi namanya. Itu yang terutama. Kalau hidup, hanya hidup saja, menikmati kekayaan, kemudian mati. Apa gunanya, teman-teman? Kau hanya memasukkan segala sesuatu dengan sesuai dengan hawa nafsumu kepada dirimu sendiri. Useless. Engkau tak berguna dalam hidup ini. Untuk apa? Penghakiman kehidupan akan menanti engkau segera. Jadi, pengajaran Kristus berbeda dengan pengajaran dunia. Dunia mengatakan bahwa aku hanyalah percikan kembang api, tetapi Tuhan mengajarkan bahwa aku ini adalah terang dunia. Dunia mengatakan bahwa aku hanyalah seutas senar, tapi Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidupku dapat memperindah dunia ini. Dunia mengatakan bahwa aku hanyalah setetes air yang tak berarti. Tetapi Yesus mengatakan bahwa aku adalah aliran-aliran air yang menyegarkan dahaga samaku. Yang menyegarkan orang yang terpuruk dalam hidup ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Bahkan disebut sebagai imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan. Lalu apa respon kita sebagai pribadi yang telah dibuatnya berharga? Apa respon kita yang telah ditebusnya dengan darah yang sangat mahal? Masihkah kita berkubang di dalam kehidupan dosa dan duniawi ini? Sampai kapan Tuhan membiarkan hal ini? Sampai kapan engkau mengeraskan hatimu? Merangkul panggilan dunia dan tidak mengindahkan panggilan Tuhan. Biarlah kita hidup dengan memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan, yaitu dengan melakukan firman dan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. 1 Petrus 2 ayat 9. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menerimaku dengan segala ketidaksempurnakan dan mengangkatku menjadi anak-Mu. Buka pikiranku, Tuhan, bahwa panggilan-Mu adalah panggilan yang benar di dalam kehidupanku. Dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur. Amin. Untuk membuat hidup kita berharga, tujukanlah hatimu kepada tujuan Yesus. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.